Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok anggaran KAS, kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Miss Paboru Purba, yang kedua Putri Amelia, yang ketiga Enda Komairah, yang keempat Juniwati, dan yang kelima Fajar Andri Wibowo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anggaran KAS. Anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Selanjutnya, tujuan anggaran kas. Jadi, tujuan dibuatnya anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Demikian pula, jika perusahaan ingin melakukan investasi di dalam saham, gedung, mesin, atau tanah, aktivitas tersebut tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Sebaliknya, kelebihan uang pada suatu saat melebihi kebutuhan perusahaan, maka menyebabkan banyaknya uang yang menganggur. Padahal seharusnya uang tersebut dapat dikelola secara lebih optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki anggaran kas dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Untuk kepentingan itulah sangat perlu sekali dibuat suatu perencanaan yang baik untuk melihat berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Misbah. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang format anggaran kas. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Dan yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan. Maaf, saya ulang. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, dan pembelian saham perusahaan lain, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya, penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan utang, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu di tabel 81 dapat saya jelaskan di dalam sumber aliran kas ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan. Di dalam aktivitas operasi, penerimaannya yaitu penjualan produk, pendapatan, dan lain-lain. Pengeluaran, pembelian, dan pembayaran-pembayaran lainnya seperti biaya tenaga kerja, overhead, pemasaran, administrasi dan umum, dan lain-lain. Begitu juga selanjutnya di aktivitas investasi dan pembiayaan, dapat kita lihat di penerimaan dan pengeluaran pada tabel tersebut. Dan selanjutnya yaitu anggaran kas PT Nusa Indah. Berikut contoh tabel di 8.2, anggaran kas bulanan dalam PT Nusa Indah, yaitu dijelaskan bahwa ada saldo awal, aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas operasional. Di dalam Januari, Februari, Maret, sampai Juni, yaitu di Januari 840 itu tidak mempunyai tutup kurung atau buka kurung. Di sini dapat saya jelaskan bahwa yang mempunyai buka kurung itu ialah pengurangan ataupun pengeluaran. Dan yang tidak buka kurung
itu penambahan. Contohnya di bulan Januari, di saldo awal yaitu 840, dan di dalam pembelian tunai. Nah, itu kan ada buka kurung atau tutup kurung. Itu dimaksud dengan pengurangan. Jadi, misalnya kita jumlahkan 840 ditambah 400, yaitu 1240. Dapat kita kurangkan dengan buka kurung 240, 225, dan 45, 35, 25, dan 22. Jadi saldonya total jumlahnya yaitu 648.000. Begitu juga seterusnya sampai Februari, Maret, April, Mei, sampai Juni. Di setiap ada buka kurung dan tutup kurung, dikurangkan dari jumlah yang di awal itu. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Endah. Baiklah, selanjutnya di sini ada penjualan tunai, yaitu 3.400.000.000 dikali 20% dikali 95% sama dengan 646 juta. Karena di sini perusahaan menetapkan kebijakan penjualan secara kredit, di mana suatu transaksi penjualan dapat dibayarkan di dalam 3 kali pembayaran. Maka dari total penjualan sebesar 3.400.000.000 yang terjadi di bulan Januari. Diperkirakan yang akan diterima di bulan Januari hanya sebanyak 20%. Dari nilai transaksi tersebut dikurangi dengan potongan tunai sebesar 5%. Maka jumlah uang yang akan diterima perusahaan pada bulan Januari dari penjualan tunai adalah sebesar 646 juta yang diperoleh dari 3.400.000.000 dikali 20%. Kemudian dikurang 3.400.000.000 dikali 20% dikurang 5%. Kemudian selanjutnya untuk pembelian tunai 1.800.000.000 dikali 25% dikali 90%, yaitu hasilnya 405 juta. Sedangkan yang berkaitan dengan pembelian bahan baku, perusahaan menetapkan pembayaran selama 3 kali. Karena itu, dari total nilai pembelian bahan baku yang terjadi pada bulan Januari, diperkirakan yang akan dibayar tunai di bulan Januari itu adalah sebesar 2% dari total transaksi tadi. Kemudian dikurangi dengan pemotongan tunai sebesar 10%, yaitu di mana 1.800.000.000 dikali 25%, kemudian dikurang 1.800.000.000 dikali 25% dikali 10%, di mana hasilnya yaitu 405 juta. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Anggaran kas adalah budget yang mengancam secara lebih terinci tentang semua jumlah kas beserta perubahan dan waktu-waktu periode tertentu di masa yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun berupa pengeluaran kas. Cara mudah untuk anggaran kas itu melakukan analisis besaran kas yang masuk ke perusahaan. Yang kedua, memperkirakan arusan keluar perusahaan. Yang ketiga, pastikan arus kas yang masuk lebih besar dibandingkan dengan kas luar. Yang keempat, cara sumber dana lain ketika arus berubah negatif. Yang kelima, menyesuaikan anggaran kas secara konsisten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang instruksi 8.3 tentang anggaran kas PT Nusantara Gemilang. Di dalam instruksi ini, biaya pengurusan aktif tetap sengaja dikelompokkan sebagai penerimaan kas itu. Bukan berarti terjadi kas masuk dari aktivitas ini. Biaya pengurusan aktivitas menjadi sumber penerimaan kas karena merupakan biaya yang tidak dapat mengeluarkan kas. Jumlah sebesar 73 juta merupakan penjumlahan dari biaya pengurusan aktivitas tetap dalam kelompok operasional
sebesar Rp48 dan biaya aktif pada tetap di kelompok administrasi umum sebesar 25 juta. Pilihan yang lain jika tidak ingin mengelompokkan biaya penyusutan sebagai penerima kas adalah dengan mengeluarkan biaya penyusutan sebagai penerima kas adalah dengan mengurangi biaya overhead dan biaya administrasi dengan biaya penyusutan aktivitas di masing-masing biaya kelompok tersebut sehingga biaya overhead dapat dicantumkan di dalam kelompok pengeluaran dan kas dan penjumlahan setelah dikeluarkan biaya penyusunan aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk anggaran kas PT Nusa Gemilang sebagai berikut. Ada anggaran kas, itu ada saldo awal kas sebesar Rp1.250.000 masuk di penerimaan kas pada akhir Desember tahun 2008. Kemudian ada aktivitas operasi, antara lain ada penjualan tunai. Penjualan tunai ini sebesar Rp2.085.000 masuk di penerimaan. Dari hasil Rp2.885.000 ini dikali 75% dapatnya itu dari Rp2.780.000 dari anggaran pengeluaran, dari keseluruhan anggaran pengeluaran. Kemudian ada pembelian tunai. Pembelian tunai ini sebesar Rp400.000 masuk ke pengeluaran. Ini dapat dikali dengan 60% dari pembelian tunai. Kemudian ada biaya tenaga kerja sebesar Rp330.000 masuk di pengeluaran. Terus ada biaya overhead sebesar Rp198.000 masuk di pengeluaran. Kemudian ada biaya pemasaran, itu masuk di pengeluaran sebesar Rp236.000. Kemudian ada biaya administrasi dan umum, itu masuk di pengeluaran dengan sebesar Rp241.000. Dan ada pula biaya penyusutan aktiva masuk di penerimaan sebesar Rp73.000 dan penerimaan piutang sebesar Rp600.000 masuk di penerimaan. Kemudian ada aktivitas investasi, antara lain ada penjualan mobil, itu sebesar Rp150.000 masuk di penerimaan. Ini. Kemudian ada pembelian mobil sebesar Rp400.000 masuk di pengeluaran. Kemudian pembelian tanah dan bangunan itu ada Rp900.000 masuk di pengeluaran. Penjualan mesin masuk di penerimaan sebesar Rp200.000 dan pembelian mesin masuk di pengeluaran dengan harga Rp750.000. Dan yang ketiga itu ada aktivitas pembiayaan. Antara lain ada penerbitan saham baru
sebesar Rp900.000 dari yang diterbitkan penerimaan kas sebesar Rp900.000. Terus ada kredit bank. Kredit bank ini sebesar Rp400.000 masuk di penerimaan. Salah satu bank BUMN memberikan kredit kepada perusahaan. Kemudian ada penerbitan obligasi sebesar Rp500.000 masuk di penerimaan. Menerbitkan obligasi itu berbunga 24% per tahun. Pembayaran utang usaha itu masuk ke pengeluaran sebesar Rp425.000 pada tahun 2009. Merencanakan membayar utang usaha Rp425.000. Kemudian ada pembayaran utang bank sebesar Rp600.000 dari pengeluaran. Untuk jumlah keseluruhan penerimaan itu sebesar Rp6.158.000. Kemudian untuk jumlah pengeluaran keseluruhan yaitu sebesar Rp4.520.400. Kan untuk saldo akhir kas itu sebesar Rp1.637.600. Mungkin itu saja dari. Sebentar Pak Fajar, izin menambahkan kesimpulannya. Jadi menurut kelompok kami yaitu salah satu persoalan yang sering dihadapi di dalam menyusun anggaran kas tersebut yaitu membuat taksiran arus keluar masuknya kas, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan kas yang berasal dari pembayaran piutang pelanggan dan aliran kas keluar yang berkaitan dengan pembayaran hutang usaha. Seringkali penjualan produk perusahaan tidak terjadi secara tunai, tetapi secara kredit, dan kas masuk dari pembayaran piutang pelanggan tidak selalu dapat terjadi di dalam satu kali transaksi, tetapi dalam beberapa kali transaksi pembayaran, sehingga perusahaan perlu membuat taksiran aliran kas masuk dari penerimaan piutang pelanggan ini. Demikian pula dengan kas keluar untuk membayar utang usaha. Itulah penjelasan bagian dari kelompok kami yaitu bab 8 tentang anggaran kas. Saya kembalikan ke Fajar. Baik, terima kasih untuk Bu Misbah. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.